Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pada pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Di sini ini formulirnya, boleh Ibu pegang satu. Ini saya jelaskan. Di situ ada tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan itu diisi pada persen kapan kunjungan. Habis itu ada NIK, nomor induk itu diisi. Kalau tidak ada boleh dikosongkan. Habis itu alamatnya alamat bayi yang lengkap. Itu nama bayi itu diisi nama bayinya, dijelaskan di situ laki-laki atau perempuan, boleh dilingkai salah satu. Habis itu nama ibu, itu umur itu diisinya minggu sama hari. Misalnya dia misalnya umurnya 11 hari, berarti 1 minggu 4 hari. Jadi itu makanya dia tidak dibuat 11 hari tapi 1 minggu 4 hari. Habis itu ada badannya dalam gram, panjang badan, itu lingkar kepala. Berapa lingkar kepalanya nanti kita lingkari itu makrosefal atau normal atau mikrosefal. Habis itu suhu kita isi. Habis itu bayi sakit apa? Jadi nanti bisa pada pasien datang dengan bayi kurang dari 2 bulan, itu apa keluhannya, kita catat sini apa dia. Biasanya ada demam, ada bayi kuning, atau adanya mencret. Habis itu kita buat gitu kunjungan pertama. Kunjungan pertama itu atau kunjungan ulang. Jadi kita isi, kita checklist. Misalnya ada kunjungan pertama kita checklist, habis itu kunjungan kedua kita checklist. Atau yang kunjungan ulang. Habis itu ada KN1 sama KN1, KN2 dan KN3 kita lingkari dia masuk KN1 atau KN2 atau KN3. Oke. Habis itu belajar penilaiannya. Pada penilaian itu ada pemeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat atau infeksi bakteri lokal. Itu boleh kita tanya pada pasien datang, kita tanya dulu apakah ada tanda biru di sekitar mulut saat menangis atau disertai sesak nafas. Kalau iya kita lingkari, kalau tidak dikosongin aja. Yang dilingkari semua tulisannya itu dilingkari. Apakah tidak ada BAB 48 jam setelah lahir? Kalau iya kita lingkari semua, kalau tidak dikosongkan saja. Apakah muntah, bisi susu atau cairan? Kalau iya kita lingkari semua, kalau tidak dikosongkan aja. Sama semuanya yang kayak apakah penyakit berkembung, ada sulit bernafas? Kalau iya dilingkari, kalau tidak dikosongkan. Sama sebenarnya tampak lemah, tidak mau mengisap, apakah kenyang gitu ya. Yang selanjutnya tanda biru di sekitar mulut saat menangis mengisap. Ini apabila tanda-tanda ini ada di salah satu itu dilingkari, kalau tidak ada dikosongkan. Apabila ada suhu tubuh lebih dari 37,5 atau 36,5 itu di checklist. Jadi misalnya kalau suhu tubuhnya 38 berarti kita checklist yang 37,5 kita buat 38. Itu yang keluar 36,5 itu juga kita buat berapa suhunya. Itu tidak BAB 48 jam, muntah susu atau itu. Selanjutnya terdapat fokus infeksi seperti mata beranak, itu ada banyak dan sedikit, kita checklist salah satu. Ya, habis itu yang misalnya pusat kemerahan itu misalnya kalau iya ada kita lingkari. Misalnya kalau yang ada garis-garis bawah itu berarti kita checklist, misalnya kalau tidak ada berarti kita lingkari kata-katanya. Habis itu pusat kemerahan meluas sampai dinding perut itu lebih dari 1 cm, itu kalau ada dilingkari juga. Pusat beranak, pusat di kulit. Habis itu ini ada saturasi oksigen. Saturasi oksigen pada tangan kanan ada SPO 2%, itu berapa persennya pada tangan kanan, dan tangan kiri itu kita pemasangan mengeceknya sekali langsung kali keduanya. Kita cek pada tangan kanan sama tangan kiri bersamaan. Nanti dapat berapa saturasi oksigennya. Itu kita isi di situ berapa saturasi oksigennya. Misalnya 98%, yang tangan kirinya misalnya 97%. Itu apabila terdapat perbedaan lebih dari 3% antara yang kiri dan kanan, kita buat itu iya atau tidak. Kalau iya checklist iya, kalau tidak buat checklist tidak. Oke. Habis itu kita hitung nafas dalam 1 menit. Itu kita hitung nafasnya dalam 1 menit. Yang maksud 1 menit bukan dikalikan 4, kita hitung 15 menit, 15 kita hitung kali 4 enggak ya. So, apabila kita dapat batas penghitungan pertama itu lebih daripada 60 menit, kita ulang lagi cek nafasnya. Nah itu makanya misalnya kalau ditulis itu yang hitung pertama itu berapa, yang nafas yang keduanya berapa. Nah yang dikatakan nafas cepat itu lebih dari 60 kali per menit, yang dikatakan nafas lambat itu kurang 40 kali per menit. Nah, misalnya kalau udah dapat yang sudah diisi semua kategorinya, itu klasifikasinya kita bisa melihat bagan KTBR. Di bagan ini bisa dijelaskan kapan dikatakan penyakit sangat berat dan infeksi bakteri berat, dan kapan infeksi bakteri lokal dan mungkin bukan infeksi. Di sini ada keterangannya kalau dia
Kalau dia bukan infeksi, itu tidak terdapat salah satu tanda di atas. Jadi misalnya kalau kita patokannya, kita lihat dulu yang di atas ini, misalnya kalau tidak ada tanda-tanda yang sini nih, berarti dia mungkin bukan infeksi. Habis kalau infeksi bakteri lokal itu, nih terdapat salah satu atau tanda, salah satu misalnya kalau ada misalnya mata merah atau itu, berarti itu termasuk infeksi bakteri lokal. Atau salah satu tanda berikut. Cuman yang penting salah satu aja. Yang kapan dikatakan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat itu apabila terdapat salah satu tanda berikut. Ini ada kategori di sini. Apabila kita lihat dengan formulir, apabila ada situ, ini tindak lanjutnya. Apa aja tindak lanjutnya sehingga dijelaskan kapan kita berikan terapinya, apa yang bisa kalau yang pada infeksi mungkin bukan infeksi ini, apa aja bisa kita lakukan asuhan, atau bisa kalau infeksi lokal apa yang kita berikan, sini ada keterangan semuanya. Habis itu kita lanjut ke masalah memeriksa icterus. Memeriksa icterus itu ada kuning. Nah, jadi misalnya kalau apakah bayi kuning? Misalnya kalau bayi kuning, kita lingkari bayi kuning itu apakah bayi kuning kita lingkari. Habis itu kita lihat tanya, bilang kapan pertama kali timbulnya kuning. Ada kurang 24 jam, ada lebih 24 jam sampai 14 hari, ada yang lebih 14 hari. Misalnya kalau ada salah satu, kita checklist salah satunya itu. Atau ada kuning di mata atau kulit, atau kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki. Misalnya kalau ada salah satu itu kita lingkari. Misalnya kuningnya cuma sampai telapak tangan, berarti kita lingkari kuning sampai telapak tangan. Atau kuningnya belum ada sampai telapak tangan atau kaki, ya udah nggak usah diapain, nggak usah dilingkari. Nah, di sini juga klasifikasinya kalau icterus ini ada 3 juga. Ini kapan dikatakan tidak ada icterus dan klasifikasi icterus berat. Ini kalau dikatakan tidak ada icterus itu tidak ada kuning. Jadi misalnya kalau tidak ada bayi kuning, tidak ada bayi kuning, tidak ada melingkari, berarti tidak ada icterus. Ini ada itunya, ada tindakannya sampai dilakukan. Habis itu yang kapan dikatakan icterus apabila timbul kuning pada umur kurang 24 jam sampai dengan umur 14 hari dan kunjungan kuning tidak sampai telapak tangan atau kaki. Di sini ada kata dan, berarti harus kedua-duanya harus ada bahwa dikatakan icterus. Habis itu yang ke sini yang icterus berat itu timbul kuning pada hari pertama setelah lahir atau kunjungan kuning ditemukan pada umur lebih 14 hari atau kuning setelah tubuh mulai kepala, badan sampai telapak tangan atau telapak kaki. Ini atau ini berarti salah satu. Misalnya kalau ada salah satu ini berarti dimatakan icterus berat, dan ini ada tata laksananya seperti apa. Apa yang kita fokuskan itu apabila yang tulisan hitam yang cetak tebal itu berarti katanya kata rujuk, berarti tindak laksananya berarti sudah dirujuk. Memeriksa status HIV. Di sini juga ditanyakan apakah ibu pernah tes HIV. Kalau iya checklist iya, kalau tidak kata tidak. Kalau jika iya, tanya serologisnya apa, hasilnya apa, gitu juga pada bayi. Itu jika iya apa, kalau tidak apa. Jika ibu HIV positif dan bayi tidak memiliki tes virus positif, itu di checklist juga yang mana yang diberikan. Diare belum ya? Oh ya maaf saya di diare tadi belum. Kalau diare itu dia tanya dulu apakah adanya diare. Kalau iya atau tidak, ini boleh di checklist. Misalnya kalau diare iya, ada diare, berarti checklist iya dulu. Kalau tidak, berarti checklist tidak, lanjut ke HIV. Jadi kalau ya misalnya kalau ada bayi diare, boleh tanya itu bayi diare sejak kapan. Habis itu keadaan bayinya, itu ada bergerak dengan kemauan sendiri, dan bergerak ketika dirangsang, tidak bergerak sama sekali, bayi gelisah atau rewel, atau mata cekung. Mata cekung ini kita bisa lihat sendiri, atau kita tanyakan ke ibu, apakah matanya seperti ini dari awal, atau sama bau semenjak mencit ini matanya agak cekung. Habis itu cubitan kulit perut itu kita cubit. Bila jadi sangat lambat, itu lebih daripada 2 detik, itu sangat lambat. Itu yang kalau lambat itu masih sempat terlihat lipatan kulitnya ketika kita cubit, terlepas masih ada lipatan kulitnya, atau segera. Ini kalau kita lihat bagan MTBS-nya, ini apa yang dikatakan diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan dan sedang, dan diare dehidrasi berat. Di sini ada tanda-tandanya. Yang kita fokuskan itu yang dicetak tebal. Misalnya kalau ini tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat atau ringan, sedang itu dikatakan diare tanpa dehidrasi. Apa tata laksana itu? Jangan terapi A.
Lepas itu dehidrasi dengan sedang seperti itu juga, sama dehidrasi berat. Nah, saat saya tadi HIV tadi yang tadi saya jelaskan juga ya. Nah, berarti itu maksudnya apabila seorang ibu telah melakukan tes HIV tapi si anak tidak ada melakukan pemeriksaan HIV, itu kita katakan itu mungkin bukan infeksi HIV. Oke. Habis itu yang ini memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Ini, apakah bayi diberi ASI? Kita boleh checklist iya atau tidak. Jika iya, kita isi tuh berapa kali dan 24 jamnya itu dibuat angka, misalnya 2 kali atau 6 kali atau 8 kali. Apakah bayi diberi makan atau minum lain selain nasi? Jawabannya boleh iya atau tidak. Jika iya, apa yang diberikan? Kita tulis itu apa, itu berapa kalinya, kita buat juga berapa kali dalam 24 jam. Alat yang digunakan botol cangkir, kita checklist, atau ada yang lainnya boleh kita tulis yang lainnya. Tuh, jika bayi tidak akan diujuk, lakukan penilaian tentang cara menyusui. Tadi misalnya kalau di atas tidak ada kata yang diujuk, berarti kita melakukan itu apa, penilaian cara menyusui. Nih, lihat apakah posisi bayi sudah benar. Sini adalah seluruh ada bayi tengah dan baik, kepala dan tubuh bayi lurus, bayi tangan hadap ke dada ibu, badan bayi dekat ke ibu. Posisi benar atau salah itu dilihat. Kalau ada salah satu, kalau semuanya ada itu berarti posisi benar. Tapi kalau posisi salah, tidak ada tidak lengkap keempat-empatnya. Habis itu lihat apakah pelekatan baik. Ya, itu ada dagu bayi menempel di payudara, mulut bayi terbuka lebar, di bawah muka keluar atau areola bagian atas tampak lebih banyak. Jika dikatakan yang melekat dengan baik itu ada semuanya, kategori semuanya masuk. Yang tidak melekat dengan baik itu cuma ada, tapi ada yang sebagian ada yang tidak. Kalau tidak melekat sama sekali, tidak ada sama sekali yang masuk kategori itu. Itu lihat dan dengar apakah bayi menghisap dengan efektif. Nih, yang ada banyak dengar itu boleh checklist atau tidaknya. Ini badan sesuai umur, nanti dihitung. Habis itu apakah ada bercak putih di mulut, kita lihat ada iya atau tidak, atau celah bibir di langit atau tidak. Di sini masuk ke bagian NTBS-nya. Nih, kapan dikatakan berat badan sangat rendah menurut umur? Kapan dikatakan berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI? Dan berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI. Di sini ada bagian TBS-nya, bisa kita baca. Kalau ini terdapat satu atau lebih tanda berikut, berarti ada satu atau lebih dari tanda yang ada di sini, berarti otomatis dia masuk ke kategori ini, klasifikasi ini. Begitu juga yang ini tidak terdapat tanda atau tidak di atas, masuk ini ya. Oke, selanjutnya kita balik ke lembar selanjutnya, itu penilaian ibu HIV yang tidak ibu HIV positif yang tidak menyusui. Nah, situ kita checklist itu iya atau tidaknya. Misalkan ibunya tadi kita dapat ibunya HIV. Jadi apakah ibu yang tidak menyusui? Berarti jawabannya saya kok iya, kalau tidak. Selanjutnya apa keterangannya? Habis itu memeriksa ini maksudnya HIV. Kasih nanti apa itu ya. Habis itu misalnya status vitamin K1. Vitamin K1 itu tanya ke ibu atau bayi lahir itu ada diberikan vitamin K1 atau tidak. Jika diberikan setelah lahir, jika iya checklist iya, jika tidak. Bila diberikan hari ini maka diberikan vitamin K1, berarti diberikan itu iya. Tuh yang misal status imunisasi di sini ada HB0, BCG dan OPV1, OPV0. Jika dia sudah diberikan itu dia di checklist di atasnya, dan bisa kalau dia bakal diberikan dia bakal dilingkan. Jadi misalnya kan imunisasi yang diberikan hari ini itu buat situ imunisasi apa yang bakal kita berikan hari ini, apakah bakal diberikan tidak. Kalau tidak diberikan karena bayi sakit, buat sini tidak diberikan karena bayi sakit. Habis itu selanjutnya adalah menilai masalah atau keluhan lain. Jadi di sini apa ada misalkan dari tadi itu misalnya ada keluhan lain, boleh kita jelaskan sini apa. Ini masalah pada bayi, yang di bawah itu misal masalah atau keluhan ibu. Di situ dibuat situ apakah keluhan ibu dan tindakan atau pengobatannya. Habis itu di bawah itu ada kunjungan ulang, itu diisi kita bapak dan kita cari yang kunjungan ulang itu. Tadi kan ada tindakan pengobatan, situ ada kembali kunjungan ulang. Misalnya ada tuh lebih cepat, yang kunjungan ulang lebih dekat. Dibuat situ misalnya 2 hari atau 3 hari, atau misalnya pasien dirujuk itu dibuat situ di bawah di segala itu rujuk. Oke.
Habis itu di sini nama peserta itu dibuat nama siapa yang bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak, oke. Boleh nanti misalnya sambil berjalan, misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya saya. Yang penting segala sesuatu itu kita patokan sama buku MTBS, bagian MTBS sama PTBM. Jadi misalnya kalau ada yang diragukan, sini dijelaskan semuanya nih, apa aja klasifikasinya, kapan kita navigasi, kapan apa namanya tata laksananya seperti apa. Habis itu selanjutnya kita cara pengisian. Cara melakukan registrasi rawat jalan bayi umur kurang dari 24 jam. Ini yang disalin itu adalah formulir pencatatan bayi muda. Yang formulir ini kita pindahkan ke registrasi ini. Di sini ada tanggal ini kunjungan tanggal titik bulan. Misalnya kunjungannya tanggal 20 atau segini kan, tanggal 28 bulan 10. Jadi kita cukup membuat tanggal 28 titik 10. Oke. Habis itu sini nomor registrasi yang paling atas itu berarti nomor registrasinya, kita buat nomor registrasi rekam medisnya nomor apa. Habis itu yang di bawahnya itu pasien pasien baru atau lama, atau kalau baru dibuat B, kalau dia lama dibuat L. Habis itu yang ini yang di atas itu nama bayi, kolom di atas itu nama bayi, yang di bawahnya itu umurnya itu umurnya itu sesuai minggu titik bulan. Misalnya umurnya minggu titik hari, misalnya umurnya itu misalnya umurnya 6 hari, misalnya 0,6 kita buat ya. Habis di sini ada jenis kelamin, paling atas itu jenis kelamin, yang sebelahnya itu nama ibu. Habis itu yang selanjutnya kolom selanjutnya itu ada alamat, yaitu ada berat badan sama tinggal berat badan dalam gram. Habis itu yang di bawahnya itu lingkar kepala, yang kolom sebelahnya itu panjang badan dengan suhu. Itu ada keluhan utamanya apa? Itu kunjungannya pertama atau ulang. Jadi sini kita checklist, misalnya kalau kita pindahkan ya formulir ini ke sini. Misalnya kalau ada masuk kategorinya kita checklist, tapi kalau tidak ada kategori kosongkan aja. Jadi misalnya kayak ini, kemungkinan penyakit sangat berat, misalnya kita dapat adanya infeksi bakteri lokal, berarti kita checklist infeksi bakteri lokalnya, yang ke kategori yang lain kita kosongkan. Misalnya kalau ikterus, misalnya ada ikterus berat, ada ikterus, tidak ada ikterus. Jadi misalnya ikterusnya kita checklist, yang lain tidak ada, tidak kita checklist. Begitu cara mengisi semuanya. Habis itu ini ada pemberian vitamin, pemberian imunisasi hari ini. Itu kita isi apa imunisasi yang bakal kita berikan, dan bisa mau kita tidak berikan, apa alasan, misalnya karena anak sakit atau apa ya. Vitamin K juga seperti itu. Ini masalah pada ibu dan masalah pada bayi, diisi. Habis itu nanti dari sini kita tegakkan kode diagnosa, dibikin ICD-4, ICD-10. Nanti kita lihat ICD-10 apa dia kodenya. Habis itu bawa sini pengobatan apa kita catat, misalkan diberikan terapi A atau diberikan antibiotik amoxicillin seperti dosis segini gitu ya. Ini konseling, ini tindakannya ada konseling, ada kita berikan konseling cara menyusui atau tidak, ada nasihat kapan kembali segera. Habis itu ada rujukan ada dalam gedung atau di luar gedung. Apabila pasien tidak perlu dirujukan, berarti dibuat di kosong aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ini berarti kapan dibuat register ini? Ketika pada hari yang sama, ketika kita mengisi formulir ini, langsung kita buat langsung registernya. Ya, mohon diisi dengan lengkap. Apabila mungkin ya tidak ada masuk dalam kategori, berarti dikosong saja, tidak usah di checklist. Ya, oke. Dengan bicara waktu, boleh nanti kita misalnya pada yang tidak jelas, boleh tanya ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.